Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisno Afandi, dosen Prodi D3 Teknik Kimia PTKI Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi unsur pengajaran dalam dokumen penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang akan saya ambil adalah Kimia Analisa KDKA 2002 yang diajarkan di semester 2 dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah Kimia Analisa membahas prinsip dan metode analisis kimia kualitatif dan kuantitatif bahan baku maupun produk industri kimia, khususnya industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya secara konvensional menggunakan peralatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun kemampuan yang diharapkan, menjelaskan ruang lingkup kimia analitik, konsep dan prinsip dasar kimia analisa, menjelaskan konsep, rumus kimia, dan persamaan kimia dengan penerapan revolusi industri 4.0 berbasis Internet of Things, menerangkan konsep jenis-jenis reaksi kimia, menjelaskan jenis reaksi pada uji kualitatif kation senyawa anorganik dan identifikasi kation, mengidentifikasi anion dalam campuran, menerapkan analisis gravimetri, menjelaskan konsep dan jenis-jenis analisa volumetri, titrimetri berdasarkan reaksi yang terjadi, menerapkan titrasi netralisasi asam basa, menerapkan titrasi oksidasi atau redox, menerapkan titrasi pengendapan atau argentometri, dan menerapkan titrasi pengompleksan atau kompleksometri. Adapun materi pembelajarannya, ruang lingkup kimia analitik, konsep dan prinsip dasar kimia analisa, konsep rumus kimia dan persamaan kimia dengan penerapan revolusi industri 4.0 berbasis Internet of Things, konsep jenis-jenis reaksi kimia, jenis reaksi pada uji kualitatif kation senyawa anorganik dan identifikasi kation, anion dalam campuran, analisis gravimetri, konsep dan jenis-jenis analisa volumetri, titrimetri berdasarkan reaksi yang terjadi, titrasi netralisasi atau asam basa, titrasi oksidasi reduksi atau redox, titrasi pengendapan argentometri, dan titrasi pengompleksan atau kompleksometri. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah tatap muka atau offline dengan menggunakan metode pembelajaran berupa pendekatan OBE melalui case method dan project based learning. Dengan sistem penilaian mata kuliah diantaranya aktivitas partisipatif sebesar 5%, hasil proyek atau PJBL 30%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah Kimia Analisa untuk pertemuan ke-11 dengan topik titrasi netralisasi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semoga sehat-sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir nanti ya. Amin. Untuk pertemuan kita pada hari ini adalah topiknya titrasi netralisasi asam basa ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi titrasi netralisasi asam basa, saya mau review dulu nih. Minggu lalu kita membahas materi mengenai konsep dan jenis-jenis analisis volumetri. Nah, siapa nih yang ingat apa itu analisis volumetri? Analisis kuantitatif berdasarkan prinsip stoikiometri reaksi kimia. Nah, lalu bagaimana tujuannya masalah itu? Oke, tujuannya apa? Dari tahu? Untuk menentukan konsentrasi asli dan sebenarnya dari suatu zat yang kita analisis menggunakan larutan baku standar. Ya, benar ya. Jadi konsep dari analisis volumetri ialah stoikiometri ya. Sehingga kita bisa menentukan kadar dari suatu senyawa menggunakan larutan standar. Nah, lalu apa saja pembagian dari volumetri, analisis volumetri? Ada yang tahu analisis apa saja, titrasi apa saja? Permanganometri itu apa? Titrasi? Lalu apa lagi? Ya, masuk redox ya. Asam basa, lalu kompleksometri, ya, dan argentometri ya. Jadi ada 4 jenis titrasi yang akan kita pelajari. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai titrasi asam basa atau netralisasi ya, sehingga kemampuan akhir yang diharapkan ialah mahasiswa mampu menerapkan titrasi netralisasi asam basa.
Nah, yang akan kita bahas mengenai pertemuan hari ini adalah reaksi netralisasi, titrasi netralisasi, dan perhitungan titrasi. Nah, reaksi asam basa, ya semua sudah tahu ya, kalau asam adalah suatu senyawa yang mengandung H ya, jadi HX ditambah MOH, OH-nya menunjukkan senyawa basa, menghasilkan NX atau garam dan H2O. Nah, apa saja jenis-jenis dari titrasi netralisasi atau asam basa? Ya, ada dua ya. Titrasi asidimetri ya, Sama alkalimetri. ya, alkalimetri. Asidi itu menggunakan larutan bahan asam, sementara alkalimetri menggunakan larutan basa. Nah, titrasi netralisasi ini ternyata penting ya, termasuk di industri ya. Contohnya apa? Kegunaannya ialah untuk menghitung kadar asam ataupun basa dari suatu produk ya. Dimana kita tahu kalau kita ingin menjual suatu produk maka ada standarnya ya, mengacu pada SNI. Nah, salah satunya adalah produk misalkan minyak nabati seperti minyak goreng, produk margarin, shortening ya. Nah, itu ada kadar asam lemak bebasnya, ada batas nilainya ya. Sehingga harus memenuhi standar yang ada. Lalu produk makanan ya, kadar formalin dan boraks. Ya, formalin dan boraks itu tidak boleh ada dalam makanan meskipun fungsinya sebagai pengawet ya. Kenapa? Karena itu akan membahayakan tubuh manusia ya, sehingga tidak boleh ada dalam makanan ya. Nah, ini di laboratorium Sukovindo ya. Nah, mereka juga melakukan pengujian ya, contohnya pada ini popok bayi ya, untuk dilakukan uji asam basa. Nah, lalu ada analisa bahan kimia anorganik. Nah, di sini ada asam sulfat, asam fosfat ya, KOH, NOH. Nah, itu semua akan dilakukan ya dengan menggunakan prinsip titrasi netralisasi ya. Nah, lalu ini ada artikel yang membahas mengenai pengujian boraks pada produk makanan ya, di sini produknya tahu ya. Nah, di mana dari artikel ini membahas bagaimana cara menganalisis boraks ya dengan menggunakan prinsip titrasi netralisasi ya. Nah, bagaimana cara melakukan ya, dan apa kegunaan dari titrasi asam basa? Nah, contohnya ya, ada yang suka makan bakso di sini. Nah, bakso soto ya kan. Nah, biasanya kan kalau kita makan yang berkuah itu ya, kayak bakso sama soto itu ada tambahan cukanya kan. Nah, cuka itu adalah asam asetat ya, yang diencerkan, yang ditambahkan air ya, sehingga konsentrasinya rendah. Ya. Nah, sehingga produk cuka tadi itu harus dilakukan penentuan kadarnya. Nah, salah satunya dengan menggunakan titrasi netralisasi, termasuk ke asam basa jenis asam lemah ya, dan dengan basa kuat. Asam lemahnya dari asam cukanya itu tadi atau asam asetat ya, dan basa kuatnya adalah NOH. Lalu kita gunakan larutan basa kuat yaitu NOH. Nah, yang sudah distandarisasi ya terlebih dahulu. Nah, kenapa NOH harus distandarisasi? Ada yang bisa jawab? Ya, benar ya. NOH ini termasuk zat yang tidak stabil. Ya, artinya dia punya kemampuan namanya higroskopis atau menyerap uap air di udara yang menyebabkan konsentrasinya bisa berubah. Ya, makanya kita harus lakukan penghitungan kembali ya kadarnya, meskipun kita sudah buat sekian supaya kita tahu berapa konsentrasi NOH yang sebenarnya ya, sehingga nanti konsentrasi NOH yang sebenarnya itu kita akan pakai di titrasi menentukan
kadar suatu asam ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu NaOH-nya akan kita masukkan ke dalam larutan ke dalam burat ya. Jadi kita gunakan burat. Nah, lalu asam asetatnya kita ambil menggunakan pipet volume. Nah, nanti pipet volume itu sebelumnya harus sudah dicuci pakai Aquades dan sudah dicuci menggunakan larutan asam cukanya itu tadi ya, atau produk yang akan kita analisis ya, yang akan kita titrasi. Oke, lalu setelah dimasukkan asam cukanya, produk cukanya ke Erlenmeyer, ditambahkan indikator fenolphthalein ya. Lalu kita akan titrasi dengan menggunakan larutan NaOH tadi ya, yang sudah distandarisasi ya. Nah, sehingga penambahannya dilakukan tetes demi tetes ya, diaduk ya, jadi Erlenmeyer digoyang supaya campuran dari cuka dan asam dan NaOH yang diteteskan itu bercampur dengan merata ya. Nah, sehingga titrasinya kapan kita hentikan? Berubah warna. Jika ada perubahan warna Di ya, akhir biar titrasi. titrasi mencapai titik titrasinya ya. Oke, nah dalam titrasi itu harus dilakukan ya, idealnya itu 3 kali ya. Nah, nanti kalau kalian nanti praktekin ya di pabrik, kalau ada analisis menggunakan titrasi, nah maka lakukanlah setidaknya selama 3 kali supaya apa? Keakuratan datanya ya lebih optimal ya. Lalu kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam melakukan titrasi ya harus diminimalkan ya. Entah itu dari alatnya atau dari bahan yang dipakai ya, atau orang yang melakukan titrasinya ya. Nah, contohnya ya misalkan dalam memegang keran buretnya mungkin ada kesalahan memegang labunya ya, atau dalam pembacaan skala buretnya ya. Nah, kalau dari skala buret itu yang mana yang dilihat kalau larutannya tidak berwarna? Bawahnya kan. Kalau yang larutan yang berwarna? Nah, jadi harus tahu bagian-bagian yang mana dalam pembacaan skala buretnya yang tepat ya. Ini ya. Lalu indikator ya, tadi kita menyebutkan menggunakan indikator fenolphthalein. Nah, indikator itu apa? Merupakan senyawa organik ya, baik itu di asam lemah atau basa lemah, yang mana ketika dalam larutan warnanya bisa mengalami perubahan akibat adanya perubahan pH. Ya, ketika pH-nya sekian, nanti dia akan berubah warna. Nanti ketika pH-nya berubah, nah dia akan juga mengalami perubahan warna. Nah, sehingga indikator ini sebagai ya penunjuk derajat keasaman larutan dengan strukturnya berubah warna jika pH larutan berubah. Ya, contohnya methyl orange akan warna merah jika pH-nya di bawah 3,1 dan berubah menjadi kuning ya ketika nilainya di atas 4,5 ya. Itu. Nah, ini ya beberapa tabel indikator asam basa ya. Nah, ini kita cek ya untuk bagaimana prosedur melakukan titrasi. Saya simulasikan dalam bentuk video, boleh disaksikan. In this video, we will be going through the step-by-step procedures on how to carry out titration. Firstly, ensure that you have all the equipment you need for this experiment in your basket, as seen in the first video. Nah, ini ya, jadi kita siapkan dulu ya peralatan apa saja yang dipakai dalam titrasi ya. Biasanya kita menggunakan buret ada statik untuk tempat meletakkan buretnya, lalu ada Erlenmeyer, ada corong ya, ada botol semprot yang berisi Aquades, ada indikator dan bahan yang akan digunakan ya. You see this?
take the burette and the pipette from the side bench and clamp it onto your retort stand. Once everything is in place, proceed to Jangan lupa menggunakan APD ya. Atau apa APD? Kiri. Jadi yang wajibnya ya kita menggunakan jas laboratorium, lalu juga menggunakan sarung karet. Nah kalau bisa tambahnya menggunakan kacamata pengaman atau safety goggles ya. wear your gloves and goggles. Refer to your worksheet and take note of where the acid and alkali goes. Nah, kita harus tahu juga bagaimana prosedur kerja amannya ya dalam melakukan suatu pekerjaan di laboratorium. Nah, kalau di titrasi kalau sudah tahu bagaimana prosedurnya ya. Ini kita menggunakan bahan NaOH dan For this experiment, we will use the pipette for the acid and the burette for the alkali. Next, remove your pipette from the stand and wash the insides of the pipette with distilled water. This is done to clean the pipette from any debris. You will only need to fill the pipette a third of the way through for this step. Gently close both ends with your gloved hands and tilt the pipette. Wash the bulb of the pipette. Now dispose the water into the sink. Repeat this washing process with the acid. ya, jadi mencuci pipette volumenya itu dengan menggunakan Aquades terlebih dahulu seperti yang sudah dilihat di video. Nah, lalu kita gunakan yang kedua larutan sampelnya ya. Dalam hal ini adalah larutan asam. Once done, it is now time to fill the pipette with acid. Masukin Transfer 25 ml of the acid into the pipette using the pipette filler. ya, masukin ke Allen layer. Ini sampelnya. Next, transfer the 25 ml of acid into the conical flask. Nah, Next tambahkan step will require you indikator to ya. add the indicator if needed. Be sure to add 2 to 3 drops. Next step involves washing of the burette. It encompasses the same steps as the washing of the pipette. Sama ya. Remove the burette from the stand and use the distilled water bottle and fill the burette a third of the way through. Again, cover both ends with your gloved hands and wash the insides. Be sure to rinse the tap as well. Now repeat these steps with the alkali. Ya, jadi prosedurnya sama seperti mencuci pipette volum tadi. Buretnya dimasukin dulu Aquades di putar-putar gitu ya, digabungkan. Nah, kedua dengan menggunakan standar apa yang kita pakai. Contohnya di sini basah, maka dimasukin basah ke dalam buretnya. Once done, return the burette to its stand. Now it's time to fill the burette for titration. Nah, Pour some alkali into a beaker. Approximately 70 to 100 ml will be sufficient. This time, fill up the burette until the 0 ml mark at the top. You may want to place the entire setup on your chair to avoid parallax error when filling up the burette. ya, jadi dari video ini menjelaskan harus sejajar dengan mata dalam dalam mengisikan buretnya ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan paralaks ya, dimana nanti entah dia nolnya itu ya tidak sama ya. Jadi untuk menghindari kesalahan paralaks, maka sebaiknya mengisi buret itu seperti ini ya, harus sejajar dengan mata. Be sure to get rid of any air bubble in the tap of the burette. As mentioned in earlier videos, you can do so by opening the tap and allowing the alkali to flow through. Be sure to place a beaker under the tap so that the alkali does not spill onto the table or chair. Once completed, place the entire setup back onto the table. Jadi kembalikan lagi ke meja. Ini sudah nol ya. Be sure to remove the filter funnel before titration. Ini The dilepas. presence of the filter funnel on the burette may cause inaccurate readings. A drop or two could trickle from the funnel into the burette. In titration, a drop or two could mean the difference between a successful and a failed titration. You should be ready to begin titrating now. Jadi
corongnya harus dilepas ya, tidak boleh ada di Now place the flask underneath the tap of the burette. Misalnya untuk melakukan filtrasi. Remember to place the white towel underneath the flask. This will help you get a better assessment of the color of the solution in the flask. You are now ready to begin your first trial. The objective of this trial is to get a rough estimate of the endpoint. Open the tap of the burette and let the solution trickle through into the conical flask. A rate of 2 drops from the burette per second is a good estimate to be working with. Nah, Once the solution changes color, indicating the endpoint has been reached, turn off the tap of the burette. pastikan tetes demi tetes ya, dia ngalir gitu ya. Kalau udah selesai, Note down the rough reading in your burette onto your worksheet. That is the end of your first trial. Once ready, you may begin your second trial. You may need to fill the burette up to the 0 ml marking again. Feel free to skip this step if you feel that there is enough solution in the burette for a second titration. Either way, note down the initial volume in the burette. Now that you have a rough reading for the endpoint, release all the liquid until you are 1 or 2 ml away from your endpoint. Afterwards, it is crucial that you release the liquid dropwise from the burette. Remember, for the second trial, you are aiming for accuracy. Once you reach the endpoint, note down the reading again. nah ini hasil Repeat the titration steps until you have two readings that are 0.1 ml away from one another. In total, you should have at least 3 titration readings. Proceed to show your readings to your teacher before dismantling the setup. Once done, wash all your glassware with tap water and return everything to its place. Oke, jadi seperti itu ya dalam melaksanakan filtrasinya. Ya, harus apa? Harus menggunakan APD yang benar ya. Nah, seperti model yang di normalisasinya ya, menggunakan jet sarung tangan dan juga. Nah, lalu seperti itu tadi prosedurnya, sehingga setelah nanti dapat datanya, nah maka akan dilakukan perhitungan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ada 3 langkah ya dalam melakukan perhitungannya. Nah, pertama dalam pembuatan larutan standar primer ya. Nah, kalau larutan standar primer perlu nggak kita titrasi lagi? Enggak ya. Nah, karena sudah konsentrasinya sudah pasti ya, sudah pas. Nah, contohnya apa? Contohnya asam oksalat ya. Misalkan kita mau titrasi NOH nanti ya, stabilisasi NOH pakai asam oksalat. Nah, dibuat 0,1 M dalam 100 ml. Nah, maka kita hitung berapa asam oksalat yang akan kita timbang ya. Nah, dari 0,1 normal dikali volumenya dalam liter, 0,1 liter dikali BE asam oksalat. BE ini apa? Berat ekuivalen. Ekivalen ya. Berat ekivalen ini dari nilai berat molekul dibagi dengan molnya ya. Nah, kalau asam oksalat berat molekulnya misalkan dia dalam dihidrat ya, asam oksalat dihidrat, maka nilai berat molekulnya 126 dengan molnya adalah 2, maka BE-nya berapa? 63. Ya, jangan tukar-tukar ya BE-nya. Jadi BE adalah 63. Lalu setelah kita buat larutan asam oksalatnya, kita lakukan standarisasi terhadap NOH ya. Ini miligram asam oksalat dibagi faktor pengenceran dikali volume NOH rata dikali BE asam oksalat ya. Nah, di mana faktor pengencerannya volume lab ukur dibagi volume pipet volume ya, di mana volume NOH rata-rata adalah berapa kali kita lakukan titrasinya ya. Kalau 3 berarti ada 3 volume dibagi dengan 3. Nah, terakhir penetapan kadar analit dalam sampel ya. Misalkan kita mau pakai NOH tadi untuk menghitung kadar asam lemak bebas pada CPO. Ya, ini biasa kita lakukan di laboratorium ya. Nah, jadi asam lemak bebasnya dipersiapkan begitu ya. Lalu
dilarutkan dalam NaOH etanolik ya, lalu dititrasi dengan menggunakan NaOH. Nah, bagaimana cara menghitung kadar ALP-nya? Nah, ini ya dari nilai rumus seperti ini, 256 dikali NaOH kali volume NaOH rata dibagi massa sampel dikali 100%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya kalau konsentrasi NaOH terlalu tinggi untuk dipakai titrasi, apa pengaruhnya terhadap titrasinya? Oh, yang lalu juga. Nanti kan ke volume titrannya nanti kan. Kalau dia mungkin bergantung sama kadarnya kan. Nah, berapa banyak kira-kira senyawa yang mau kita hitung. Nah, kalau misalkan kita gunakan konsentrasi terlalu tinggi, kemungkinan volumenya makin kecil atau makin besar? Kecil kan? Nah, idealnya seperti itu. Maka kita gunakan volume konsentrasi yang tepat supaya nanti NaOH yang dipakai itu tidak terlalu banyak, mungkin ya tidak menghabiskan bahan ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk ke slide selanjutnya ya. Nah, ini mungkin kita latihan dulu. Boleh dikerjakan di papan tulis. Ya, siapa yang bersedia? Ya, boleh maju. Yang B ya, yang C. Yang C. Ya, jadi suannya persen ya, 2,9%. Oke. Ya, sudah bisa ya. Jadi dari sekolahnya sudah bisa memahami mengenai perhitungan titrasi. Nah, sehingga dari pertemuan hari ini ya, kita simpulkan ya, titrasi netralisasi atau asam basa diterapkan dalam menentukan kadar senyawa, baik senyawa yang tergolong asam, maka kita akan menggunakan larutan standar basa, dan sebaliknya titrasi ini juga bisa menentukan kadar senyawa yang tergolong basa dengan menggunakan larutan standar asam ya. Nah, di mana contohnya salah satu yang dilakukan adalah menentukan kadar asam lemak bebas pada CPO ya. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi kali ini? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik, untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai titrasi, oksidasi, reduksi atau redox ya. Nah, di mana di sini saya akan memberikan tugas dilakukan, nanti dibagi berkelompok ya, satu kelompoknya dari 3 sampai 4 orang. Nah, lalu lakukan titrasi ya, titrasi menggunakan sampel CPO dari 3 merek yang berbeda. Lalu dari hasil data pengamatan itu dibuat makalah ya. Nah, ini format penulisannya bisa dicek ya, status maklasi dan lain-lain, lalu dikirimkan ke email saya ya, dimana waktunya 1 minggu ya setelah jadwal materi pembahasan. Nah, ini mengenai rubrik penilaiannya, ada format struktur penulisan 10%, isi laporannya 55%, daftar referensinya 15%, ketepatan waktu pengumpulan 10%, dan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai IED 10%. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.